Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, bagaimana kawannya? Sudah baik ya? Eh, ini pada berapa orang? Orang keterangan? Apa ya? Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, satu orang berdua dulu. Ya. Belum kita kita bermain game dulu ya. Bermain game dulu. Nah, gamenya ini tebak-tebakan. Gamenya tebak-tebakan. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Nah, sekarang yang mana gambar yang termasuk buatan manusia? Ayo, siapa? Isam. Yang mana? Sebelah kiri. Kita cek ya. Ingin ya? Ya, ternyata benar ya. Sebelah kiri. Oke. Sekarang yang mana gambar termasuk buatan KA atau AI? Yang mana? Sebelah kanan. Yang lain? Ini. Kita cek ya. Ya, ternyata salah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang mana buatan AI? Kanan ya. Ini. Kanan. Ini ya. Ya, betul ya. Oke, tepuk tangan untuk siapa tadi menjawab? Abdullah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, yang sekarang yang mana yang buatan manusia? Yang mana kiri? Ini. Oke, kita lihat. Oke. Sekarang lanjut. Yang mana yang buatan K atau AI? Kanan. Ini atau ini? Ini. Kita cek ya. Ya. Oke, terakhir. Sekarang yang mana yang buatan AI? Kiri. Ini. Mana kiri atau kanan? Coba yang kiri mana yang kiri? Yang kanan yang mana? Oke, kita ambil suara terbanyak kanan ya. Oke, jadi itu adalah permainan kita yang mana dan yang mana bukan atau AI. Nah, ini materi kita ya, materi kita sama AI tadi. Nah, sekarang kita lanjutkannya. Yang pertama memahami konsep pengaplikasian kecerdasan artifisial untuk kreasi konten. Jadi ini mencakup dasar-dasar bagaimana AI bekerja dan bagaimana ia dapat digunakan sebagai alat kreatif. Nah, kemudian yang kedua mengaplikasikan keterampilan prompt engineering. Jadi ini mengaplikasikan keterampilan rekayasa prompt dalam membuat konten kreatif. Konten kreatif berbasis kecerdasan artifisial. Ini terfokus pada production prompt yang efektif untuk mendapatkan hasil terbaik. Kemudian ketiga,
kalian akan merefleksi etika dan dampak. Nah, merefleksi etika dan dampak penggunaan kecerdasan artifisial dalam pembuatan konten. Kemudian diskusi ini mencakup tanggung jawab pertimbangan moral dalam penggunaan KA. Nah, jadi berarti sebentar kalian akan diberikan proyek. Nah, jadi berarti sebentar kalian akan diberikan proyek, tidak membuat sebuah konten. Nah, kontennya itu terserah sebentar. Nanti sebentar Bapak jelaskan untuk kontennya. Nah, sebelum Bapak bagi kelompok. Nah, sekarang bagaimana membuat konten kreatif dengan KA dan prom yang tepat? Prom itu perintah ya. Prom itu perintah ya, kata-katanya. Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bagaimana membuat konten dengan membuat KA dan prom yang tepat? Dengan KA dan prom yang tepat. Jadi untuk menjawab ini, selanjutnya konten dengan kriteria ini. Proyek yang kita buat, pertama kriterianya, proyek itu harus Kita akan kemudian membuat konten dengan kriteria ini. Proyek akan kemudian spesifik dan efektif dalam menghasilkan konten sesuai dengan tema yang ditetapkan. Ya. Kemudian kedua, nah, konten harus memiliki pesan yang kuat dan isu sosial. Nah, konten hasil dan menunjukkan inovasi yang kuat dan relevan dengan isu tertentu. Nah, kemudian kita penggunaan ya. Buatan. Nah, kemudian etika penggunaan. Konten harus bebas dari pelanggaran etika dan menunjukkan nilai-nilai kalian. Itu semua kalian buat nanti ya. Aplikasinya sebentar lagi aplikasi apa akan membuat untuk aplikasinya sebentar lagi aplikasi apa akan membuat konten-kontennya. Alhamdulillah kalian sudah duduk secara berkelompok. Nah, secara berkelompok kalian sudah duduk. Nah, sekarang kita akan melatih untuk melatih membuat sebuah proyek yang kalian harus bagi dulu. Sebelum memulai membuat proyek, kalian harus setiap anggota kelompok. Dibagi dulu ya. Namanya, penulis promnya siapa, kemudian yang mengoperasikan siapa, Nah, bisa diskusikan pertama konten maksudnya bisa konten apa yang kalian buat pertama kalian bisa buat sebuah cerita bisa membuat sebuah gambar bisa membuat sebuah poster bisa membuat poster idenya dengan tugas-tugasnya di sini tugas-tugasnya iya konten itu kan bukan kita bikin kita membuat cerita tugasnya pembuatan dia punya prom prom itu adalah dia punya prom nah sebentar prom itu aplikasi apa yang akan kita buat nah sebentar kita putuskan aplikasi apa yang kita buat nah makanya di depan kalian sudah ada prom ya nah makanya di depan kira-kira kelompok ini membuat dia mau bisa membuat apa tentang apa poster tentang apa poster tentang apa karena ini ya membuat poster tentang ini ya iya poster tentang maksudnya tentang lingkungan tentang lingkungan hijau tentang performing penting tentang ini nah sekarang silakan dibagi tugas-tugasnya ada tugasnya masing-masing ya dibagi tugas-tugasnya
Ya, sudah ini ya, membuat tulis prom. Oke, sudah. Sekarang dibagi terus tugasnya. Nah, waktunya dari berapa menit kira-kira sekali kan? Waktunya semua di sini. Ya, di sini semua dulu. Dibagi terus semua tugas-tugasnya. Iya, iya, 4 orang ya kamu nanti kan sampai 4 saya. Di atas nanti nomor 5 itu besar. Sudah? Sudah dibagi tugas-tugasnya? Ya, bahwa konten yang kalian sesuai dengan identitasnya. Nah, sekarang dibuka masing-masing Google Chrome-nya. Nah, sudah? Sekarang kita sepakat pakai ChatGPT ya. Google Chrome-nya dibuka. Google Chrome-nya mana? Google Chrome. Ya, ini harus supaya baik. Ya. Ya, coba. Ini ya. Oke. Langsung kita tulis itu ChatGPT. Google Chrome. Google Chrome. Google Chrome. Ya. Sudah tahu kan? Iya, ya. Ya, itu ya. Jadi sudah terbuka ChatGPT-nya. Ya, saya ya, oke. Sudah buka dulu ya. Sudah. Ya. Sudah ketemu semua. Nah, sekarang kita buka panduannya di modulnya kalian yang Bapak bagikan. Nah, tadi prom sudah kan? Prom itu perintah ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana perintahnya. Bagaimana perintahnya ya? Pertama, prom itu adalah kalian harus membuat ChatGPT ini adalah seolah-olah dia ahli di bidang yang akan kalian buat kontennya. Paling kalian membuat Anda bisa? Bisa muncul. Ya. Nah, untuk sama. Ada di belakang itu. Ya, betul. Kamu tadi kan?
Bisa? Sudah muncul di poster? Ya, belum. Ya, sambil duduk terus ya. Nah. Langsung masuk. Kita mau boleh. Ya, baru kalian dulu pakai yang rokok kan? Lalu setelah pakai yang rokok. Bisa. Jadi bagaimana sudah? Yang sebentar ya. Jadi kalau sudah sebentar, dan satu baris itu satu orang itu bertugas sebagai editor ya. Nah, kalau seandainya masih kurang puas, silakan diperbaiki. Ya, kalau seandainya masih kurang puas, silakan diperbaiki. Kalau seandainya kurang puas terkait dengan konten-kontennya. Nanti dua orang ya. Nanti presentasikan boleh dulu. Di pembagian dua saja bisa ya. Sini dapat kerjanya. Untuk pertama yang mempresentasikan adalah kelompok satu ya, ini. Bapak bukakan ya. Silakan ini ya. Bahaya merokok ini ya. Silakan ya. Silakan dipresentasikan, dibacakan. Apa semua tadi kan? Biasa. Dibaca konten. Itu. Salah. Ya. Ini saya yang kita ya betul ya. Ya. Dari pertama kita
Pertama tadi membuatnya sebagai seorang ya, dan berarti sebagai seorang lagi langsung membuat program tentang ini ya, seperti ya. Oke. Lanjut untuk kelompok berapa sudah mirip belum? Oh ya, ini hasilnya kelompok 2 ya. Oke. Siapa yang mau? Silakan. Siapa yang mau? Ada. Mereka yang belum ini. Ada satu. Ya, silakan. Salam. Assalamualaikum kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat menjadi lebih sehat. Jaga kebersihan, jaga lingkungan. Berarti kalau yang dibuat yang pertama, ketika dicet yang pertama, berarti Anda berarti Anda sebagai seorang ahliah punya apa lagi? Buatkan ya. Karena dulu untuk masalah kelompok dan jadi Anda tugasnya kalian semua ya. Semua ini. Nah, yang salah satu dari sekian banyak kecerdasan sosial ya atau Allah bisa memalukan dan bisa memalukan kalian dalam kita refleksi dulu. Refleksi. Ini tinggal kalian scan. Bapak sudah buat barcode-nya. Silakan di scan. Ya, ini tinggal refleksi ya. Silakan pertanyaan refleksinya. Silakan isi untuk pertanyaan refleksinya. Sudah. Sudah ya. Kita masuk di tahapan untuk menarikan kesimpulan. Dari kali ini, ya, tinggal ya. Coba kita disimpulkan dari kali ini. Membuat kesimpulannya ya. Oke, kesimpulannya ya. Tadi kesimpulannya tadi berarti intinya pengalihan itu apa? Ya, semua mendesak ini kan cara yang mendesak ini nanti yang warnanya oke buat saja. Tadi setelah Bapak lihat, nah dari hasil nilai alhamdulillah Bapak apresiasi untuk hasil bahan dari luar. Yang Bapak yang tadi sama Bapak alhamdulillah sudah bagus semua. Ya, kita lu di sini ya.
Tetapi Bapak beri pengertian kelompok yang konten yang berbeda. Kalau kalian tadi semua ambil poster ya. Nah, ada yang di kelompok yang ambil tentang demografi. Nah, jadi Bapak beri apresiasi dari kelompok tentang masalah. Nah, tadi kalian disuruh membuat proyek tentang kelompok yang membuat grafis. Itu bisa kalian buat. Tadi kita kalian buat kan? Langsung dengan teman-teman seperti itu. Dengan menggunakan tapi ini jangan kalian gunakan. Ya. Ini jangan ada sertakan karena jangan digunakan hal-hal dan lawan dengan kita. Paham ya? Artinya jangan digunakan kita harus memanfaatkan itu hal-hal yang positif. Kita harus gunakan itu hal-hal yang positif. Kemudian juga Bapak tekankan, Bapak tegaskan ketika membuat prom. Nah, pertama prom ini adalah alhamdulillah tadi Bapak sudah lihat kalian dalam membuat prom, sudah baik. Pertama Bapak dalam membuat prom harus membuat berbagai orang ahli dalam apa? Ahli dalam konten yang akan kita buat. Nah, habis itu baru masuk kedua. Kita sudah keisian konten apa yang kita follow sama saya. Jadi konten mau buat konten apa? Paham ya? Oke. Jadi berhubung waktu sudah selesai, ya, untuk insya Allah minggu depan, ya kita akan melaksanakan tes tes sumatif ya. Untuk tes sumatifnya ya. Materi ya. Minggu depan baru kita akan dua materi yang sudah lain. Insya minggu depan kita tes sumatif sudah kita pelajari. Dua materi yang sudah kita pelajari. Pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pak Wasid, pada Iya, Pak. kegiatan peer teaching yang saya amati, Bapak sudah mampu menyampaikan materi tadi rekayasa prom ya, Iya, Pak. rekayasa prom, dan itu sudah cukup jelas dan sistematis. Jadi pendahuluan yang sudah diberikan, kalau saya lihat menarik, tapi mungkin karena peserta didik baru pertama kali mendengarkan materi tentang ini, jadi mereka bukan tidak merespon, jadi mereka seperti masih apa ya, Iya. awal mula seperti bagaimana masih meraba-raba. Ya, tapi kalau yang saya lihat dalam penguasaan materi, Bapak sudah memahami konsep rekayasa prom dengan baik dan sudah mampu menjelaskan langkah-langkah membuat prom secara efektif, dan Bapak juga sudah membimbing peserta didik itu secara berkelompok tadi yang saya lihat. Terus Bapak juga tadi saya lihat menggunakan metode diskusi juga antar kelompok, dan juga walaupun maksudnya dalam via Zoom seperti begini, tapi kalau secara pandangan saya lihat tadi bahwa siswa juga sudah lebih interaktif ya dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Terus dalam pengelolaan waktu sudah proporsional menurut saya, tepat waktu, tidak lebih dan tidak kurang. Eh, Namun mungkin ke depannya Bapak Guru, Pak Basit juga boleh dapat memberikan contoh praktik yang bervariasi agar anak-anak lebih apa ya, lebih tertarik lah, lebih lebih semangat mereka untuk
melakukan praktek-praktek rekayasa prom. Dan dalam penekanan etika penggunaan kecerdasan artifisial, mungkin dalam beberapa waktu Bapak boleh menyisipkan bahwa bagaimana pemanfaatan kecerdasan artifisial ini dalam lingkungan belajar dan tanggung jawab kita bersama serta pengaruh-pengaruh kepada kehidupan sosial. Jadi Pak, secara keseluruhan ini kegiatan peer teaching ini sangat memberikan gambaran positif tentang bagaimana materi rekayasa prom dapat diterapkan di kelas coding mungkin dan kecerdasan artifisial. Saya percaya Pak, dengan perbaikan kecil di aspek praktik dan refleksi siswa, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Jimmy atas refleksinya, atas masukannya. Insya Allah ini menjadi apa namanya ya, kritik positif untuk saya, sehingga saya bisa sehingga membuat saya bisa lebih mengembangkan diri lagi, ya, apalagi untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini. Yes. Terima kasih sekali lagi ya. Ya, baik Pak, terima kasih sudah memberikan waktu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin sampai nanti kita berjumpa kembali di OJT 2 Pak ya. Iya, siap, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.